Oke guys, apa kabar semuanya? Eh, Seperti yang kalian sudah pernah lihat di Instagram gua, kalau memang kalian udah follow gua, beberapa waktu yang lalu gua sempat develop coating untuk quad coating atau pelapis untuk drone atau quad kita supaya kalau kena air dia tidak short atau konslet. Biasanya kan kita takut banget tuh ya kalau main kena gerimis atau hujan, itu membatasi jam terbang kita. Oke, gue jelasin sedikit asal mulanya kenapa gue membuat produk ini. Seperti yang kalian rasakan atau alami, gue sendiri juga mengalami karena gue FPV pilot juga, khususnya untuk freestyle. Jadi keterbatasan seperti air itu sangat membuat kreativitas kita menjadi terhambat gitu, apalagi saat hujan atau cuma gerimis doang misalnya gitu. Dan terakhir kenapa gua kepengen banget punya coating ini adalah waktu itu gue sempet pengen main di air terjun atau air mancur, jadi kena cipratan segala macamnya, pengennya sih kuatnya tetap aman gitu. Itu alasannya. Beberapa waktu yang lalu gue sempat cari-cari, googling atau YouTube. Mungkin kalian juga tahu ya, beberapa coating yang ada di pasaran seperti MG Conformal Coating, yang menurut gue itu terbaik. Waktu gue cari itu yang terbaik dibanding yang lain gitu. Cuma gue sempet pesen Conformal itu lewat online shop luar. Gue udah sempet pesan 3 kali dan tiga-tiganya itu ditolak. Alasannya adalah karena cairan atau chemical nggak bisa shipping lewat udara gitu. Jadi saat itu gue udah mentok banget, nggak bisa pakai apa-apa lagi. Walaupun ada yang ngasih tahu pakai Kutex atau Pilox itu bisa, cuma gue nggak terlalu berani untuk mencobanya karena secara fungsi dan kegunaan juga bukan untuk electrical kan. Jadi gue nggak berani mengorbankan kuat gue, karena kuat gue cuman ada 3. Waktu itu sih cuma ada 2, jadi gue nggak berani. Jadi waktu itu sempat gue ketemu temen gue yang memang mengerti hal-hal seperti ini, cairan-cairan chemical begini. Gue ceritain masalah gue dan kepengen gue seperti apa untuk coating di quad. Dia mau develop, bantu gua, kita coba beberapa kali dan dia ngasih hasilnya yang saat ini udah gua pakai selama mungkin 4 bulan belakangan. Jadi gua pakai dulu, gua pengen tahu hasilnya seperti apa, tahan panasnya seperti apa, tahan airnya seperti apa. Dan terakhir mungkin kalian juga udah lihat di Instagram gua cara gua ngetes airnya seperti apa gitu. Karena sebelum gua tes dengan kuat gua sendiri, gua nggak berani jual ke market karena gua tahu rasanya. Gua nggak berani ngetes kuat gua juga kalau gua nggak yakin gitu. Bedanya dengan coating lain adalah kalau conformal coating yang di pasaran itu, yang tadi gue pesen nggak bisa masuk itu memang terbaik saat ini. Cuma kalau gue lihat dia nggak bisa coating USB ya. Jadi USB-nya akan nggak berfungsi gitu. Jadi pada saat coating USB-nya nggak di coating, nggak ikut di coating gitu. Yang kedua adalah kalau conformal itu misalnya lu pengen resolder lagi atau ada kabel yang putus pengen solder ulang, itu harus dikerok dulu. Jadi lapisannya itu mengeras gitu. Yang kedua adalah Pilox ya, teman-teman gue juga ada yang beberapa yang pakai dan mereka juga bilang kalau Pilox itu mengeras gitu. Jadi pada saat dipakai dia mengeras seperti kerak gitu ya. Beberapa lama dipakai dia retak-retak gitu.
dan harus disemprot ulang. Dan gue nggak terlalu yakin sama Pilox karena itu cat, jadi gue nggak berani untuk mencobanya gitu, karena kegunaannya bukan untuk electrical, juga untuk kutex gitu. Ya memang bisa melapisi dengan baik gitu, maksudnya kena air itu nggak akan short gitu. Tapi secara logika gua itu akan membuat panas si komponennya. Dan ada beberapa lagi yang waktu gua cari-cari itu ketemu adalah coatingnya 3M. Cuma itu juga nggak ada yang ngetes. Gue lihat cuma ngetes ke motherboard komputer, tapi nggak dites runningnya, jadi gue juga nggak berani. Ada satu lagi untuk PCB yang warna-warni itu, yang pakai UV ngeringinnya, itu juga gue nggak berani coba, karena yang gue lihat yang ngetes itu cuma untuk bagian board bawahnya, bukan untuk komponennya. Ya, itulah alasan-alasan gua kenapa gua harus cari lagi yang lebih baik dari yang ada di pasaran. Tapi setelah gua develop ini bersama temen gua udah tes beberapa lama. Gua udah tes mungkin 3-4 bulan sebelum keluar ke pasaran, sebelum gua jual. Jadi gua bisa pastikan ini aman. Dan menurut gue secara pribadi gue prefer pakai ini dibanding konformal. Kenapa? Nanti gue jelasin alasannya. Nah, seperti yang kalian lihat, gue ada 3 kuat, tiga-tiganya udah pakai coating yang gue buat ini sama temen gue. Tiga-tiganya udah gue coba mungkin kurang lebih 3-4 bulan sebelum gue publish. Nah, ini bisa kalian lihat, ini udah gue coating, tapi ini masih yang testernya dari temen gue. Ini masih yang clear. Cara pasangnya waktu itu gue nggak lepas kabelnya karena kan udah jadi semua, udah solder semua. Ini jadi gue cuma lepas FC nya aja, diangkat sama ESC 4-in-1 nya, bolak-balik gue coating. Berikut dengan VTX nya gue coating, juga dengan kameranya. Jadi yang di coating adalah bagian-bagian yang ada komponen elektrikalnya atau yang berpotensi untuk terjadi short. Ini kuat gua 2 ini FlowX, dua-duanya gua coating. Sekali lagi ini masih yang tester, jadi masih yang clear. Kapasitornya pun atas bawah gua tutup pakai coating. TX nya juga gua coating, VTX, kamera juga untuk 3 inch gua Bumblebee udah gua coating dalamnya, semuanya gua coating termasuk kameranya juga. Seperti yang kalian lihat di sisi-sisi sini dimana ada sambungan-sambungan gua coating semua. Oke. Oke, ini dia produknya, namanya Code King. Barangnya seperti ini. Ini masih generasi pertama ceritanya, mungkin nanti gue develop lagi. Isinya ini 20 mili, satu tube gini, tube atau tube gini, isinya 20 mili. Di belakang ada gue cara pemasangannya atau pemakaiannya. Kelebihannya adalah seperti yang tadi gue bilang, gue ceritain kelebihan dari produk ini.
kelebihannya adalah kalau lu coating pakai ini, part apapun seperti FC atau ESC atau VTX, USB-nya lu bisa coating juga gitu. Dan kalau saat lu pengen resolder atau colok USB, coating ini bisa lu istilahnya dikletek ya, tanpa membekas pada kuningan soldernya, kuningan PCB-nya atau pada komponen elektroniknya, nggak ada bekasnya. Jadi lu kletek kayak kletek stiker aja, tapi dia nempel. Kalau misalnya lu nggak kletek ya dia nempel gitu, jadi terprotek dengan sempurna gitu. Ini gue kasih contoh yang tadi pertama itu, yang clear itu masih tester. Ini yang kedua sempat gua coba juga, warnanya biru. Nah yang final sekarang warnanya hitam mengkilap seperti ini. Seperti yang tadi gue bilang, ini nggak gua tutup semuanya karena ini cuma buat ngetes aja. Seperti yang tadi gue bilang, ini ada USB nya nih, ini ada USB nya di sini. Gue tutup semua, jadi tutupnya di atasnya aja, jadi nggak usah lu tekan sampai dalam-dalam gitu, di atas aja. Jadi pada saat lu pengen pakai lu bisa buka gitu. Nih gue contohin ya, tinggal dikletek aja. Nggak susah sih, memang nempel gitu, nempel tapi tidak membekas. Kelihatan nggak? Kan gua tutupnya nggak sampai dalam, jadi di luarnya aja. Ntar ya gue bersihin dulu ya. Udah bisa dicolok USB lagi. Nah pada saat lo mau tutup lagi ya tinggal di coating ulang bagian ini. Untuk USB kalian nggak perlu coating sampai dalam-dalam sini, jadi cuman lapisan luarnya aja. Jadi misalnya coatingnya diolesin di atasnya, nanti dia nutup gitu. Termasuk dengan bagian-bagian lain bisa dibuka lagi untuk disolder ulang. Gue contohin ya. Nih seperti kalian lihat, barusan gue buka sini, bagian sininya dia nggak membekas, tinggal disolder, ditutup lagi pakai coatingnya gitu, tanpa merusak komponen-komponen yang ada di board ini. Kalian bisa lapisin atas bawah, memang sebaiknya atas bawah, jadi lebih aman. Oke, sekarang gue bakal cobain ke quad volunteer. Ada yang bersukarela untuk gue coba membuat di video ini. Ini dia quad 7 inch volunteer punya One Glove. Gue bakal coating ini. Oke. Sebelum dipasang, kalian bersihkan dulu, sebaiknya dibersihkan dulu. Kalau ada bekas-bekas daun-daun, pasir, atau kotoran debu-debu, kalian bersihkan dulu. Terus semuanya dibuka dulu, framenya. Oke. Gue buka dulu ya. Oke, kuatnya udah gue lepas. Kuatnya udah gue lepas, kamera gue lepas, top plate gue lepas. Pokoknya semua yang mau kalian coating harus dilepas. Dilepas dalam artian dibuka seperti ini ya, bukan dilepas solderannya. Kayak gini. Dimana posisi-posisi yang mau kalian coating tuh nggak susah. Yang paling susah paling ini nih, bawahnya ESC. Bagian board bawahnya ESC
karena kan ini udah kesolder semua nih. Lebih baik memang kalau memang belum dipasang, belum di solder, di coating dulu bagian bawahnya. Tapi ini kan kita udah kepasang ya, nggak apa-apa, nanti kita selipin di sini coatingnya. Oke. Oh ya, satu hal, kalau coating ini kalian nggak bisa buru-buru karena keringnya lumayan lama. Biasanya tuh paling aman kalau mau coating, kalian coating misalnya sore atau malam, ditinggal aja, jadi besok paginya udah kering gitu. Jadi nggak bisa kalian cuman 1-2 jam mau langsung pakai, itu nggak bisa buru-buru, biar kering sempurna aja. Oke. Oh ya, satu lagi, karena ini coatingnya bentuknya cairan kental, jadi pada saat kalian coating kayak gini kan bolak-balik nih, atas bawah termasuk FC nya, kalian harus coating satu sisi dulu. Jadi ini misalnya atas dulu, tunggu kering baru bawahnya. Karena kalau kalian coating sini atasnya masih basah, terus kalian coating bagian dalamnya atau kayak FC ini atasnya dulu terus bawahnya, nanti yang bawahnya ini bisa netes. Jadi sebaiknya atas dulu, misalnya ini FC atas, FC atas sama kamera yang udah dilepas, di coating terus dikeringin dulu. Kalau udah keringnya sih nggak harus semalaman, maksudnya kalau cuman untuk kering mengeras 1-2 jam sudah. Cuma kalau sempurna untuk dibawa terbang semalaman. Jadi kalau untuk kayak gini atasnya di coating 1-2 jam, bawahnya baru bisa di coating lagi gitu, supaya nggak netes aja. Oke, kita coba ya. Oke, satu hal lagi, kalau bisa kalian pada saat menggunakan coating ini dialasin bawahnya supaya nggak kotor atau kena meja gitu. Nah, ini coatingnya berbentuk cairan. Kalau memang terlalu keras, ini kan kecil banget nih, bisa kalian gunting atau ujungnya ini kalian buka gitu. Oke, ini bisa dibuka pakai, nah kayak gini bisa kalian buka kalau memang keras gitu. Nah, ini warnanya hitam, mungkin kan ujungnya mengering atau mengeras, bisa pakai jarum atau apa, atau digunting, atau bisa langsung dipakai seperti ini, dibuka aja nggak apa-apa, tinggal diratain. Oke. Ini keluar ya, gua bakal coba di FC nya dulu, di AC nya dulu. Serata mungkin ya, nanti bisa diratain lagi pakai pinset semua celah-celah. Termasuk solderan power. Mudah-mudahan kelihatan ya. Komponennya kalian tutup semua, nggak masalah. Oh ya, coating ini nggak ada masalah dengan panas, jadi semua komponen kalian tutup tuh nggak masalah, karena dia bisa melepas panas, jadi nggak nyimpen panas di dalam.
dan dia juga tahan panas, jadi nggak perlu takut kebakar atau meleleh. Dia nggak akan meleleh karena gue udah coba dia di 200 derajat pun masih tahan gitu, nggak kebakar ataupun meleleh. Nanti bisa dilihat contohnya, gue coba solder, dia nggak kenapa-napa. Sampingnya juga kalau kurang rapat supaya nggak ada kebocoran. Ini di bawah-bawah kabelnya nih. Kalau memang kalian coatinginnya dengan sempurna gitu ya, artinya nggak ada yang miss, gue bisa bilang dia bisa anti air walaupun tenggelam gitu ya, dengan catatan coatingnya benar gitu. Sepertinya atasnya udah. Kalian bisa ratain pakai pinset atau alat apapun, atau pakai obeng kecil, ratain ke bagian-bagian celah-celahnya kalau ada. Ini belakang-belakang konektornya. Nanti pada saat kalian, ini kan agak berantakan ya, pada saat kalian diemin untuk mengering, dia kan sifatnya cair walaupun kental gini, dia akan ngeblend dengan sendirinya. Tambahin lagi bagian-bagian yang kurang. Oke, gua rasa udah nih bagian ini. Sebentar gue cek dulu. Masih ada dikit-dikit celah-celahnya. Kapasitornya gue juga coating bagian bawahnya, atasnya juga boleh, cuman untuk menjaga aja sih, tipis aja. Sepertinya udah bagian ESC-nya. Seberapa tebalnya ya kalian sesuaikan aja, nggak masalah sih dia setebal apapun gitu, asal jangan terlalu tipis atau ada yang nggak cover gitu. Yang penting semuanya ketutup, tebal tipisnya nggak terlalu berpengaruh. Oke, ESC-nya sudah. Sekarang gue coba FC-nya, mungkin bagian atasnya dulu ya. Posisikan dengan rata ya, supaya nggak miring. Copot. Tutupin semua komponen dan kuningan-kuningan pada boardnya, USB-nya pun. Nah, seperti yang gue bilang, USB tutup atasnya aja nggak apa-apa, nggak usah ditekan sampai dalam. Tutup semuanya merata. Mudah-mudahan kelihatan ya.
Oke, dicek lagi, diratain juga. Jangan sampai ada yang belum ketutup USB-nya. Tutup aja atasnya, nggak usah ditekan. Oke, USB udah, ESC sudah, bagian atasnya kita posisikan di bagian yang rata atau dibalikan kembali. Inilah ya, ganjel aja, nah supaya rata. Kameranya semua sisinya sih kalau bisa sini-sini yang bisa kemasukan air kalian lepas. Tunggu ya. Belakangnya dikit supaya nempel aja. Jangan lupa ini ditutup ya, jangan sampai kering, jangan sampai kelupaan. Ini jangan sampai kelupaan, jangan sampai mengering. Oke? Selama ditutup dia masih bisa dipakai kapanpun. Oke, balik lagi. Tadi udah gua tinggalin kurang lebih selama 1 jam. Ini udah agak mengeras tapi masih lengket. Udah nggak apa-apa, kita balik aja. Sekarang kita coba coating bagian belakangnya FC, bagian bawahnya. Untuk ESC kayaknya belakangan aja ya, karena ini yang paling susah. Soalnya harus dari dalam sini, dan kalau udah dipasang kan, kalau udah di coating kan kita harus ninggalin semalaman. Jadi ini terakhir aja bagian belakangnya ESC. Sekarang kita coating bagian bawahnya FC ya. Sekali lagi nih, pencetnya keras, memang agak keras, tapi kalau dirasa terlalu keras buka aja ini ujung kecilnya, ini bisa dibuka kayak tadi gue kasih lihat di awal. Jadi tinggal diratain nanti pakai pinset atau pakai obeng kecil. Bagian solderannya juga selain jadi pelindung atau coating, bisa juga menguatkan si kabel-kabel kecil ini supaya nggak putus. Cek-cek lagi mana yang kurang, dipertebal.
Terus diposisikan di yang rata ya tempatnya, atau bisa diganjel. Kalau sudah pakai heat shrink sih, tinggal ditutup atas bawahnya aja ya, bagian yang bolong, bagian yang nggak ketutup heat shrink diisi aja di situ. Dengan catatan heat shrinknya nggak ada robekan ya, takutnya masuknya malah dari heat shrinknya air gitu. Kalau ada retak-retak di heat shrink atau ada bekas crash robek, mending di heat shrink ulang atau di coating semuanya gitu. Ini udah ditutup atasnya, transmitternya. Receivernya. Bagian bawahnya juga. Oke, gue kasih lihat lebih dekat. Ini hasilnya. Biarin dikeringin dulu kurang lebih 1 jam supaya nggak netes atau miring gitu. Ini atas bawahnya gue tutup, di atasnya heat shrink dan di bawahnya heat shrink. Oke, kita keringin dulu, kita diamin dulu kurang lebih 1 jam supaya mengeras sedikit dan nggak lengket. Oh ya, kalau mau dikeringin lebih cepat lagi mungkin bisa pakai hair dryer atau hot gun supaya lebih cepat keringnya. Jangan lupa ini tiap pakai ditutup lagi supaya nggak kering, supaya nggak mengeras. Oke, kita tunggu 1 jam lagi. Oke, sekarang udah kurang lebih 1 jam, sudah mulai mengeras, udah nggak terlalu lengket. Sekarang kita coba coating bagian bawah ESC-nya ya, sekaligus nanti kita coba pasang part-part lainnya. Oke, ini karena udah terpasang dan tersolder semua, sebisa mungkin kita coba renggangin kayak gini supaya coatingnya bisa masuk. Karena ini nggak terlalu panjang kan, berarti nanti kita ratain aja pakai pinset. Dan karena ini juga nggak butuh keluarnya yang kecil, kita buka aja ini biar lebih cepat. Kita buka kayak gini, toh nanti diratain kan pakai pinset ya. Kalau tadi kan kita memang harus rata, jadi keluarnya kecil aja. Sekarang kita coba yang kayak gini. Kita ratain pakai pinset aja ya. Nggak tahu nih kelihatan apa enggak, karena kan jadi dioles-olesin aja ke permukaan bawahnya biar ketutup semua. Kurang tambahin lagi.
Oke, dicek dulu. Bagian sini yang belum kena, bagian belakang ditambahin lagi. Sepertinya udah ke cover semua. Ntar gue cek dulu. Oke, bagian bawah ESC-nya sepertinya udah. Oke guys, sambil nunggu tadi kering, ini gue pasang konektornya ESC-FC. ESC-nya juga udah gue pasang ke posisi semula seperti awal. Konektornya udah gue pasang. Nah, ini nanti kita coating juga bagian sini. Oke. Sini konektornya kita lapisin. Ke bagian kabel-kabelnya juga, kabel yang ke konektor ya. Ke celah-celah kabelnya juga kalau bisa kita cek aja. Diratain. Nah, ini kan kita lihat ada kabel merah hitam. Ini bisa kita coating juga, maksudnya coatingnya berfungsi sebagai penguat aja kayak lem, supaya kabel ini nggak ketarik velcro tanpa sengaja. Biasanya kan kita di atasnya FC ini kita pasang plastik gitu kan, kita pasang plastik, biasanya ada yang jual kan, atau DIY gitu. Gue juga pasang sih plastik sebelumnya, tapi kalau udah pakai ini sih nggak perlu lagi karena kan udah ke coating tuh, udah licin istilahnya, dan nggak akan ketarik sama velcro gitu. Ini bagian ini gue tambahin lagi bagian kabel-kabelnya supaya lebih ketutup lagi. Ya pokoknya kalian lihat sendiri, kalau misalnya ada ragu bakal kemasukan air, ditutup aja dimanapun. Gitu. Oke, cek kembali. Sekali lagi sabar, harus sabar nih karena ngeceknya ini kan nggak bisa buru-buru, takutnya masih ada kebocoran atau apa gitu. Apalagi ya, udah semua. Sekarang gua akan coba pasang kameranya. Nah, ini kan pakai heat shrink, kalau nggak ada robekan sih aman, jadi kita cuman tutup ujung-ujungnya aja. Kalau nggak ada yang robek, dicek dulu. Ya, nih sepertinya masih bagus. Kita coating di ujung-ujung konektornya aja. Oke.
dicek di celah-celah kabelnya. Oke, sepertinya udah yang sisi ini. Untuk bagian yang susah dijangkau bisa diratain pakai pinset. Oke, gue lagi ngecek. Kayaknya udah. Oke, sekarang tinggal tunggu agak kering lagi. Karena ini kan tadi posisinya di atas. Mesti diikat. Jangan lupa ditutup. Oke, kamera sudah terpasang. Sekarang kita coating bagian konektor kameranya di sini. Pasang dulu konektornya. Sorry tadi yang ini gue bilang VTX, ternyata ini untuk LED, untuk lampu. VTX-nya dia nempel posisinya di top led. Sekarang kita pasang VTX dan coating. VTX-nya, jadi nanti ini kita coating di konektor atas bawah, di antenanya pun, konektor antenanya pun bisa. Ini kan udah pakai kabel tis ya. Ini kan udah pakai heat shrink dan masih bagus, jadi tutupnya atas bawah aja. Oke. Konektornya dipasang dulu. Lalu kita coating bagian konektor dan kabel-kabelnya. Dicek dulu ya, ini heat shrink kalian masih bagus atau enggak gitu, terbungkus dengan benar atau enggak.
Oke, sebagian satunya lagi. Diratain. Atas bawahnya kita tutup. Oke, kita tunggu kering sedikit, baru kita coba pasang. Oke guys, top plate-nya udah gua pasang, VTX-nya di atas tadi itu udah di coating, kamera sudah, FC dan ESC sudah. Ini kondisi belum kering banget ya, tapi udah mengeras, jadi kita bisa pasang-pasang. Ini LED udah, lampu. Oh ya, ini kan masing-masing arm ada konektor LED-nya ya. Ini bisa kita coating juga di konektornya. Kita coating di konektornya nanti. Oke. Apalagi ya? Oh ya, ini berhubung quad ini ada GPS-nya, otomatis GPS-nya juga harus di coating. Ini GPS-nya. Paling coating bagian sisi-sisinya aja ini. Dan bagian bawahnya sini. Dan konektornya udah pasti. Oke. Ini double tipnya gue buka dulu biar bisa di coating bagian bawahnya. Oke, sekarang kita coating bagian konektor LED-nya ya. Harusnya sih konektor ini juga nggak terlalu bermasalah kalau kena air ya. Atau cuma LED lampu doang. Kalau mau aman boleh dipakai.
Oke, gua rasa udah semua konektornya. Kita tinggal tunggu kering. Oke, untuk kalian yang mau pakai KodeKing ini, gue ada beberapa tips, mungkin bisa sebagai reminder juga. Waktu pakai KodeKing ini, jangan lupa siapin lap atau tisu supaya tangan kalian nggak belepotan kayak gini. Walaupun bersihnya juga gampang, jadi nggak belepotan kemana-mana. Meja untuk alas drone-nya juga dialasin lagi, jadi nggak ke meja-meja. Apa lagi ya? Jangan buru-buru, kalau bisa jangan buru-buru. Jadi biar pengeringannya sempurna, yang gue saranin sih itu. Jadi saat kalian coating, udah coating seluruhnya, biarkan selama semalaman, jadi paginya baru kalian bisa pakai. Atau kalaupun memang kalian buru-buru, bisa dicoba pakai hair dryer untuk mengeringkan supaya lebih cepat. Oke guys, gua rasa coating yang tadi udah selesai. Ini coating gua yang awal. Oh iya, untuk yang pakai GPS sebaiknya mungkin di heat shrink dulu ya, karena ini kan ada baterainya. Jadi heat shrink, sisain ujung atas bawah sama seperti VTX juga. Jadi nanti tinggal di coating, dicolok konektornya dulu, baru di coating atas bawahnya aja. Sisanya kan udah pakai heat shrink. Itu kalau mau pakai GPS ya. Oh ya, untuk tips lainnya adalah pada saat kalian pengen main di hujan atau di air, si balancer baterainya usahakan kalian tutup. Gua ini pakai ini 3D print, ada di online shop, udah ada, cari aja 3D print balancer cap gitu ya. Ini nanti kalian tutup seperti ini. Kalau yang kemarin gua tes, gue pakai slow tip doang sih, tapi lebih aman pakai ini ya. Ini untuk si konektor liponya, gue kemarin ngetes nggak ditutup apa-apa, dan menurut gue sih selama untuk hujan atau air yang deras nggak akan masalah. Secara logika dia nggak akan masuk ke dalam-dalam gitu dan nggak akan short menurut gue ya. Tapi untuk amannya kalian bisa mungkin di slow tip lagi pada saat dicolok, di slow tip mungkin, tapi gue nggak pakai cara itu. Gue biasa aja, gue colok aja. Cuma pada saat sudah selesai kan basah nih, usahakan dikeringin dulu bagian konektornya ini pakai tisu, dikeringin. Jadi pada saat kalian cabut nggak ada air yang masuk gitu. Misalnya hujan deras, posisi kalian sudah main, ini kan pasti banyak air nih di sini. Nah, kalian lap tisu dulu aja supaya pada saat dicabut nggak ada air yang masuk gitu. Itu aja sih kalau dari gua. Dan mungkin kalau sudah basah atau mungkin tanpa sengaja kecebur air atau genangan hujan, kayak kemarin gua kena genangan hujan, gua landing tanpa sengaja di genangan air, lumayan kerendam, ini kuatnya kerendam. Posisi nyala, baterai colok, gua ambil dan gua lap
bagian konektor gue cabut. Gue nggak colok lagi karena gue waktu itu baterai udah selesai, udah habis. Tapi kalau menurut gue supaya amannya jangan langsung dicolok lah, paling nggak diapain istilahnya ya, dikepret dulu. Dikepret dulu supaya genangannya tiris gitu, atau kalau memang bisa dilap, kalau nggak bisa ya dimiringin supaya airnya ditiriskan, supaya airnya nggak menggenang di salah satu part sini gitu. Nah, udah gitu ya kalian colok lagi nggak masalah. Untuk motor kena air nggak masalah, kecuali mungkin air laut ya. Kemarin gue juga main di pantai, itu ombaknya kenceng dan ada kayak uap-uap hempasan si ombak. Itu kalau dilihat dari kamera FPV dia buram karena hempasan ombaknya itu kan menciptakan butiran-butiran air lagi kayak embun gitu, yang nempel di lensa gitu, termasuk di motor pastinya ya. Jadi pada saat main di laut atau pinggir pantai, kalau ombaknya besar dan kalian lihat sendirilah dengan mata telanjang bisa kelihatan lah. Kalau kondisinya seperti itu, kalian tinggal dibilas aja pakai air biasa gitu, air aqua atau air keran. Tinggal dibilas aja motornya supaya nggak karatan. Sama tips terakhir dari gua, seperti yang kalian tahu, kalau main di hujan atau di daerah dingin, lensa kamera FPV kan pasti berembun ya, atau kena tetesan air. Nah itu bisa masalah sih, karena kita nggak bisa lihat, itu mata kita, istilahnya ini mata kita gitu ya. Jadi kalian bisa coba pakai Ren X. Gua pakainya Ren X. Nah ini barangnya namanya Ren X. Ini buat kaca sih sebenarnya, istilahnya water repellent. Jadi seperti efek daun talas. Jadi kalau ada air yang kena kaca, khususnya ini, kalau dalam kasus ini kena kacanya lensa FPV, kalian oleskan di sini. Jadi pada saat kena gerimis atau air itu langsung jatuh, jadi nggak nempel di kacanya. Juga kalian bisa oleskan di lensanya si GoPro gitu, jadi nggak nempel juga airnya gitu. Ya ini gue pakainya water repellent Ren X. Kalau kalian ada yang lebih bagus dari ini, boleh kasih tau gue ya, tulis di kolom komentar, mungkin gue akan coba juga. Kemarin sih gue coba ini, nggak ada masalah. Ya nggak tahu, mungkin ada yang lebih bagus dari ini, tolong kasih tau gue aja. Oke. Kira-kira kayak gitu semua dari gue. Kalian bisa cek di deskripsi gue jualnya di mana. Oke. Oh ya, tambahan sedikit dari gue guys. Kalau ada pertanyaan, satu tub gini bisa untuk berapa kuat sih kira-kira? Amannya sih 1 kuat ya, cuma kita coba aja cek ya. Ini kan tadi kita pakai, ini yang bekas tadi pakai nih. Kalau yang full isinya 20 mili, kita cek aja secara berat ya. Yang full itu 31,8 gram, ya anggap aja 31 lah ya. Coba yang lain. Ya kurang lebih 31 lah ya, kita anggap 31. Nah ini yang tadi kita pakai untuk 1 kuat, sisanya
21. Jadi cuma kepakai 10 gram. Iya. Ini beratnya include packingnya ya, include tube-nya. Jadi cuma kepake 10 gram. Kalau tube-nya aja, bentar, ini kosong. Sorry, ini tube kosong, tube-nya aja 5,7, anggap aja 5 gram ya. Sisa cuma kepake 10 gram, 21 dikurang 5, masih ada 16 gram. Jadi secara logika bisa dipakai untuk hampir 3 quad. Jadi amannya sih cuma untuk 2 quad aja gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu tambahan dari gua. Thank you.